Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan waktu, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Selanjutnya, selawat beriring salam marilah kita kirimkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan syafaat beliaulah kita dapat merasakan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin canggih seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Selanjutnya, yang terhormat Ibu Kepala SD 152 Utaraja dan rekan-rekan yang saya cintai sejawat seperjuangan dalam mencerdaskan anak bangsa. Berikutnya, pada hari ini di ruangan yang kita cintai ini kita akan melaksanakan acara agendanya tentang RTL, rencana tindak lanjut, yang akan disampaikan oleh nantinya Ibu Sri Kumala Dewi. Nah, selanjutnya moderator yang berlangsung saya sendiri. Baiklah, di sini kita lanjutkan pembukaannya, yaitu moderator saya sendiri tadi. Kemudian doa yang akan disampaikan oleh Ibu kita Umi Hani. Kemudian kata sambutan kepada nantinya Ibu Kepala Sekolah. Kemudian paparan rencana tindak lanjut. Selanjutnya nanti ada tanya jawab antara kita. Kemudian penutup dengan saya sendiri juga nanti. Baiklah, kita mulai acara ini. Kita buka acara ini dengan memulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, doa yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Hani, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Pada bagiannya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam suasana yang penuh semangat, selawat serta waalaikumsalam. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Bapak Ibu guru dan siswa sekalian, pada kesempatan yang kali ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras Bapak, Ibu, guru dalam mendidik anak-anak kita. Berkat kerjasama yang baik, kita telah mencapai banyak kemajuan, namun diberikan kita juga perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Salah satu upaya yang sedang kita lakukan adalah dengan melaksanakan rencana tindak lanjut atau dia RTL. Dari berbagai kegiatan yang kita laksanakan, yang telah kita laksanakan, rencana tindak lanjut atau dia RTL yang akan disampaikan Bu Sri Kumala yaitu dapat nantinya kita tetapkan di sekolah kita ini, kita terapkan di sekolah ini, yaitu selain itu juga kita berharap peserta didik akan mengenal permainan tradisional, meminati permainan tradisional dan dapat menggantikan game-game online. Dengan demikian peserta didik kita tidak tergantung dengan gadget. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah konkret yang akan kita lakukan adalah saya mengajak seluruh bapak, ibu guru dan siswa untuk berperan aktif dalam pelaksanaan RTL ini. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk mewujudkan sekolah yang lebih baik. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang akan disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nah demikianlah kata sambutan dari kepala kita membahas sedikit tentang rencana tindak lanjut. Kemudian untuk lebih jelasnya ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Sri Kumala Dewi bagaimana nantinya tentang paparan rencana tindak lanjut yang akan diterapkan di sekolah kita nanti. Kepada Ibu Sri Kumala dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita beberapa nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan guru yang kita cintai ini. Serta salawat dan salam tidak lupa kita tinggikan seluruh junjungan kita
serta destinasi PKG PJOK gelombang kedua yang diselenggarakan oleh BPGP Sumatera Utara. Terus, mungkin di antara kita masih simpang siur tentang pelaksanaan program ini. Nah, saya sedikit cerita lagi. PKG itu apa? PKG itu adalah program pengembangan guru dengan kata artian pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan guru PJOK. Nah, di sini kami mempelajari 3 materi besar, 3 modul. Yang antaranya modul pertama yaitu paradigma perubahan diri dan dalam kelas dalam pembelajaran PJOK. Terus modul yang kedua kami mempelajari tentang keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya modul yang ketiga kami pelajari adalah keterampilan menggerakkan teman sejawat. Nah, disinilah ceritanya biar kita ada di ruangan ini dalam keadaan seperti ini. Desiplasi itu sendiri apa? Desiplasi itu adalah program menyebarkan informasi atau ide atau hasil penelitian kepada khalayak yang lebih luas. Tujuannya agar informasi tersebut dapat diakses lebih mudah. Contohnya pembelajaran yang kita buat, kita kirimkan ke YouTube, nanti bisa di-searching teman kita atau teman sejauh perjuangan kita, mungkin bisa dibuat sebagai bahan referensi seperti itu. Atau aktivitas kita selama ini, misalnya senam pagi, belajar membaca atau belajar berhitung, bisa nanti kita expose dan kita kirimkan ke YouTube dan bisa diakses teman sejawat kita. Sebelumnya, Ibu, sebelum saya memaparkan hasil diskusi saya ini, rencana tidak lanjut maksudnya. Rencana tidak lanjut saya ini, saya baca pantun boleh Bu ya? Halo Ibu. Nah, sebelumnya, halo Ibu. Nah, beli mangga rasanya jambu. Nah, rasanya rasa mangga sekali. Belajar bersama berbagi ilmu. Hasilnya nyata membanggakan diri. Oke. Nah, dari pantun tersebut saya akan bacakan rencana tindak lanjut saya di sini, yaitu tradisi yang ditinggalkan. Apa itu tradisi yang kita tinggalkan? Ada lagi pantunnya ini. Ada rubah, ada kancil. Pantun cakepnya dong Bu. Ada rubah, ada kancil. Sama-sama suka usil. Mari kita kenang masa kecil dengan permainan tradisional. Masih ingat kan Bu waktu kecil? Nah itu dia. Sekarang tradisi itu sudah tertinggalkan. Makanya saya membuat rencana kita lanjut agar kita lebih mengenal dan meminati serta bisa nanti menggantikan game-game online. Nah itu dia rencana kita lanjut saya. Selanjutnya latar belakang. Ya, peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai tradisi leluhur Indonesia. Mereka terus terpapar dan dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menggantikan nilai tradisi lokal kita. Nah itu latar belakang saya. Terus bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Selanjutnya, Penjaskes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan, penghayatan, serta pembentukan
menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, melestarikan permainan tradisional. Terus, membuat kegiatan aktivitas fisik. Selanjutnya, meningkatkan kebugaran. Terus, ada lagi, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau berkelompok untuk memecahkan masalah. Nah, itu dia tujuan programnya. Kita masuk ke pencapaian yang diharapkan. Nah, itu cukup jelas itu. Nah, pencapaian yang diharapkan di dalam rencana ini pengenalan. Sebenarnya udah pernah kita pengenalan waktu kita hari ini dia pokoknya masih tahap pengenalan. Aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Terus nanti kita explore lagi. Jadi aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Jadi nanti mereka udah dapat tekniknya, bagaimana teknik, bagaimana bisa memenangkan game tersebut. Terus yang ketiga proyek. Aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Itu dia pencapaian yang diharapkan dalam rencana tindak lanjut ini. Selanjutnya ini dia program dan kertas foto. Program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang dapat melalui kegiatan permainan tradisional, misalnya batu lele, galak panjang, dan permainan ular naga, atau di sini dikenal dengan tam-tam ya kan Bu? Terus murid yang terlibat mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya penanggung jawab sendiri adalah kepala sekolah. Tentunya KBS di sini adalah yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktis. Pelita Karaja itu yang terdiri dari beberapa guru mapel, mitra dengan bekerja sama dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan misalnya, peserta dan pihak yang lain yang berasal dari murid. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki. 1. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Kedua, murid yang berjumlah 76 orang, masing-masing di kelas 15-16 akan diberikan perwakilan nanti sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, nanti ini tugasnya wali kelas mengurus pengadilnya siapa yang berbakat, siapa yang jadi panitia, jadi peserta siapa, itu tugasnya ibu wali kelas. Selanjutnya, sekolah tidak memiliki lapangan yang cukup luas ya. Lapangan kita memang cukup luas, tapi mungkin sedikit terkendala dengan keadaan lapangannya. Belum di pinggul ya. Dan yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat pinggulnya ya. Selanjutnya ya ini rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh setelah pelaksanaan selesai dan meningkatkan apa yang belum tercapai. Kemudian mempertahankan prestasi. Terus umpan balik dari para murid melalui webinar atau wawancara. Terus apa lagi, mendokumentasi proses kegiatan olahraga murid melalui video dan foto. Selanjutnya, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Terus, untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan DKJI, Indeks Kesehatan Jasmani Indonesia. Selanjutnya,
mungkin kita ungkap di dalam kelas yang sudah di-setting. Kedua, kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan saat kelas meeting atau siswa remedi. Terus kegiatan yang ketiga, kegiatan sekolah yang bentrok dapat dilakukan pasca efektif. Selanjutnya evaluasi dan umpan balik memberikan evaluasi yang efektif. Oke, kita lanjut. Timeline-nya, jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan yang saya rencanakan di sini mulai dari 6 Januari 2025 sampai 4 Juni 2025. Itu di semester kedua ya Bu ya. Mudah-mudahan dapat terwujud nantinya. Oke, terima kasih atas partisipasi atau atas perhatiannya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Ya, itulah tadi pemaparan rencana tindak lanjut yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Kumala Dewi yang sudah begitu jelas bagaimana rencana yang dilaksanakan nantinya. Mudah-mudahan bisa terwujud dan ada perubahan kembali anak-anak kita yang selama ini sudah selalu ini dengan game online. Mudah-mudahan kembali meminati game atau permainan tradisional kita seperti yang kita mainkan dahulu. Nah, walaupun begitu, kemungkinan ada di antara ibu-ibu kita yang masih kurang jelas atau yang perlu dipertanyakan kepada ibu-ibu semuanya. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, dipersilakan. Boleh tunjuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan itu tadi ada sedikit yang kurang saya pahami. Mengapa Ibu mengangkat tema permainan tradisional? Mohon penjelasannya, Bu. Ya, dipersilakan kepada Ibu Sri Kumala menjelaskan kembali ya. Atau masih ada pertanyaan berikutnya yang masih ya, kita kumpulkan dulu pertanyaan, beberapa pertanyaan baru nanti sekaligus kita dijelaskan oleh Ibu Sri Kumala ya. Terima kasih kepada Ibu Sri Kumala yang telah memaparkan beberapa penjelasan, tapi tadi ada yang kurang jelas di dalam program dan mitra. Saya ingin bertanya, siapa saja yang berkontribusi di dalam program yang Ibu buat? Terima kasih, itu aja. Nah, itu aja ya. Mungkin masih ada yang lain? Dipersilakan. Masih ada? Cukup? Nah, dipersilakan kepada Ibu Sri Kumala untuk menjelaskan dari berbagai pertanyaan yang sudah diucapkan tadi. Baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator dan para audiens ibu-ibu cantik yang ada di sini. Pertanyaan pertama, kalau tidak salah tadi, kenapa saya mengangkat tema ini, ya kan? Di sini ada latar belakang
itu tidak sayang, makanya tidak kenal, makanya tidak sayang. Makanya kita perkenalkan permainan tradisional, mudah-mudahan nantinya mereka meminati dan bisa menggantikan atau meminimalisirlah permainan gadget. Itu Ibu ya. Selanjutnya permainan kedua, kalau tidak salah dari Ibu Halimah, kemitraan ya Bu ya. Oke, kemitraan. Program mitra, ya jujur sekali Ibu. Saya tidak bisa sendirian. Saya tidak bisa sendirian dengan rancangan yang saya buat ini. Saya ini mengajak ibu kepala sekolah, mengajak ibu-ibu wali kelas, terutama ibu seni budaya, ibu agama, dan semua guru mapel yang ada di sekolah kita ini. Untuk apa? Untuk tersuksesnya program yang akan kita rencanakan ke depan. Itu dia Ibu. Nanti misalnya kan Ibu seni budaya nanti mengirim siswanya yang punya kompeten dalam seni tari kan bisa kita ubah dalam senam ya Bu ya. Tari ke senam, nanti tari tradisional kita gabungkan ke senam, seperti itu. Untuk demikian penjelasan saya Ibu. Nah, mungkin pertanyaan dari ibu-ibu tadi semua sudah dijelaskan dan mudah-mudahan kita sudah paham dengan yang dipertanyakan tadi. Nah, kita sebagai tenaga pendidik di sini mudah-mudahan kita bisa menerapkan atau selalu mengajak anak-anak kita untuk meminati, menggemari permainan tradisional yang semakin hilang, dan anak-anak kita nanti tidak selalu ingin mencari atau memegang HP setiap harinya nanti. Nah, demikianlah acara kita pada siang hari ini. Semoga semuanya bermanfaat. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan salam. Sebelum kita tutup, atau masih ada yang perlu dipertanyakan masalah harapan atau bagaimana nanti kelanjutan dari acara kita ini, atau saran atau masukan dari pihak lainnya? Bagaimana Ibu? Ada arahan, ada masukan, ada kritik? Bagaimana Ibu Lena? Pas. Ibu Kepala, ada yang ingin disampaikan khususnya di sekolah kita ini tentang permainan tradisional? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita tadi memaparkannya mengenai mana kita melaksanakan ke depannya untuk permainan, untuk meringankan, membantu orang tua juga ini untuk mengenai gadget ini. Bisa kita alatkan sama orang itu biar tidak memegang handphone. Jadi gimana Bu kita tambahkan permainan dibantu dengan guru yang lain, seperti guru seni budaya berperan di situ ya Bu, sama guru BPQ ya Bu, ekskul ya kan, ekskul kita buat ekskul ya Bu. Nanti kita pikirkan nanti gimana rencana ke depannya. Selanjutnya kita buat rencananya apa, idenya yang lain. Contohnya Ibu seni budaya kita buat nanti
bersamalah bersama Ibu Olahraga dan Ibu Seni Budaya. Cukup itu yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian sedikit arahan dari Ibu Kepala tadi. Dan kita semuanya tenaga pendidik di sekolah ini, mari kita gali kembali permainan tradisional dan selalu tak bosan-bosannya mengajak anak kita untuk kembali memainkan permainan tradisional yang akan kita rencanakan nantinya, sehingga mereka terbiasa dan menyenangi kembali dengan permainan tradisional tadi. Nah, selanjutnya saya sebagai moderator cukup sekian dan saya serahkan kembali ke Ibu Sri Kumala. Dipersilakan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ibu cantik. Oke Bu, saya mau tutup acara kita ini dengan sebuah pantun. Boleh Bu ya? Boleh. Oke, main congkak di bawah pohon mangga bersama teman sambil duduk selonjor. Permainan tradisional sangat berharga, warisan budaya. Mantap. Nah itu, jadi saya sangat mengharap kerjasama kita bahu membahu, wali kelas, ibu mata pelajaran, terutama ibu kepala sekolah tentunya dalam suksesnya rencana kita lagi saya ini. Oke, demikian saja. Selamat Hari Guru Nasional yang ke-79. Mudah-mudahan dengan tema Guru Hebat akan menjadikan Indonesia yang kuat. Jadi berawal